Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bihuda. Wa ba'd, hadaratil afadil, para masyayikh, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai yang hadir, Kiai Agus Dilah dan keluarga yang berbahagia. Tadi ada Pak Syekhu, saya tidak tahu lagi siapa yang hadir. Saya barusan hadir dan mohon maaf kalau dianggap terlambat. Para bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, malam ini saya ketiban sampur untuk ngomong yang sebetulnya tidak ada acara saya untuk ngomong di sini. Namun mungkin karena satu hal dianggap perlu saya untuk berdiri, maka mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, apa yang saya omongkan nanti, apapun bentuknya, dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga manfaat untuk kita sekalian. Amin. Para masyayikh, para bapak, ibu dan saudara sekalian, kalau malam ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya kita sadar berapa kali pun kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi dan berbicara tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan bisa untuk menuntaskan cerita kehebatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia, tapi sebagaimana yang kita kenal, basyarun la kal basyari, memang manusia tidak sebagaimana lumrahnya manusia, sehingga digambarkan Rasulullah ibarat kal yakuti bainal hajari, permata indah di antara sekian banyak bebatuan. Karena hebatnya Rasulullah itu seperti yang kita pelajari dalam sejarahnya, belum lahir sudah ditakuti oleh musuh-musuhnya, sehingga musuh-musuhnya itu berupaya untuk bagaimana untuk menghancurkan Rasulullah, ajaran Rasulullah, membuat manusia untuk tidak cinta kepada Rasulullah. Sebagaimana cerita di Dibak itu, ada seorang anak pendeta yang diajari oleh kitab sucinya, Allamani abid Taurah illa sifran wahidah. Saya diajari bapak saya kitab suci yang kemudian berkali-kali diajarkan cuman satu lembar yang tidak ada, yang tidak diajarkan. Yang satu lembar itu disobek oleh orang tuanya, dimasukkan ke dalam peti yang dikunci dan dilarang untuk dibuka. Ketika ayahnya itu meninggal, sebagaimana cerita yang kita sering dengarkan, dibuka oleh anaknya, fa idza huwa nabiyyun
yakhruju fi akhir zaman. Ternyata di situ ada cerita seorang nabi yang akan lahir di akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad SAW itu. Kenapa disembunyikan? Karena sang orang tua tahu pengaruhnya Rasulullah Muhammad SAW itu besar sekali dan akan mengalahkan pengaruhnya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Muhammad sebelum lahir sudah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Karena itu maka betapa hebatnya Rasulullah begitu lahir diterangkan juga dalam tiba yang kita baca selalu itu. Falamma ishtadda bihat talq biidni rabbil khalq wada'atil habib sallallahu alaihi wasallam, kondisinya sajidan syakiran hamidan kannahul badru fi tamami. Lahirnya dalam keadaan sujud, kondisi tubuhnya bersinar ka'annahul badru fi tamami, kayak bulan purnama. Di mana di antara manusia yang lahir dalam keadaan yang demikian tidak pernah ada terjadi sejarah yang menerangkan bahwasanya ada manusia lahir dalam kondisi yang seperti itu. Bahkan masih banyak cerita para bapak, ibu dan saudara sekalian yang sering kita dengarkan dari kiai-kiai kita. Muncul dari tubuhnya sinar yang terang, sehingga setiap rumah yang ada Rasulullah, bayi Rasulullah pada waktu itu tanpa lampu sudah terang dengan sendirinya. Sehingga kita kenal syair yang dikarang oleh orang-orang menceritakan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah yang ditempati oleh bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi terang dengan sendirinya tanpa lampu. Kehebatan-kehebatan itu menunjukkan keistimewaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sekalian kemudian wajib untuk menirunya. Meniru segala langkah, ucapan, tindakan di dalam berhubungan sesama manusia ini. Kehebatan yang lain banyak. Satu cerita dalam satu negara yang mayoritasnya orang kafir. Pernah satu saat di sebagian umat di situ memperingati Maulid Nabi, dan model peringatannya tidak seperti kita ini. Mereka memperingati Maulid Nabi dengan mengadakan tembakan-tembakan senjata ke atas. Tapi dilalah ada satu senjata yang nyasar kepada anaknya seorang Kristen sehingga terkapar. Dan ibunya teriak-teriak histeris melihat anaknya yang terkapar itu. Langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dikatakan oleh para dokter bahwa kami tidak siap dan tidak mampu untuk menanganinya. Dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar milik Amerika.
karena di situ banyak dokter-dokter yang hebat. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah di sana para dokter pun mengatakan bahwa rumah sakit ini tidak mampu untuk menangani ini. Sehingga betapa sedih daripada ibunya, semakin menjerit-jerit histeris, dan ceritanya, teriakannya itu mengatakan, "Hai, mana yang namanya Muhammad? Datanglah ke sini. Inilah akibat ulah umatmu yang memperingati hari lahirmu. Anak saya terkapar seperti ini." Teriak-teriak. Terus selalu yang diucapkan adalah memanggil-manggil Nabi Muhammad SAW. Sang dokter keluar dari kamar pemeriksaan anaknya, bilang kepada sang ibu, "Sabar, diamlah, silahkan untuk melihat wajah anakmu yang terakhir." Tetapi setelah ibunya masuk ke kamar, si anak itu kemudian teriak-teriak kepada ibunya, "Ibu, ibu, tutup pintunya. Orang itu jangan boleh keluar." Tolah-toleh sing ibu, "Siapa? Itu orangnya, itu namanya Muhammad, dan itu yang mengusap saya sehingga saya sembuh." Jadi ternyata pada waktu itu si anak yang terkapar itu diusap oleh seorang yang katanya anak itu mengaku itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Betapa hebatnya Rasulullah, Nabi kita yang kita selalu sanjung dan kita peringati maulidnya ini. Maka berbahagialah kita umat Islam punya seorang Nabi yang demikian hebat. Mudah-mudahan jiwa kita akan betul-betul tertanam di dalamnya rasa iman yang kuat kepada Rasulullah, sehingga tidak hanya kita dengarkan kehebatan ceritanya, tetapi kita mampu untuk menteladani sikap dan lakunya dengan perilaku akhlakul karimah. Inilah yang perlu kita perhatikan. Jadi meniru dan sekali lagi meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam segala aspek hidup dan kehidupan kita. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.